Beberapa hari yang lalu, para penggemar musik dikejutkan dengan skandal mantan boyband EXO yakni Kris Wu. Wu diduga terlibat dalam skandal seksual yang melibatkan banyak gadis di bawah umur. Banyak spekulasi muncul pada kasus ini. Kasus ini pun menemui babak baru. Polisi Cina merilis pernyataan menyeluruh melalui situs media sosial Tiongkok Weibo. Di sini KEHO akan coba merangkum hasil temuan perkembangan yang diterbitkan oleh polisi Cina. Pertama, awal Kris menghubungi Du Meizu. Pada tanggal 5 Desember tahun 2020 pukul 10 malam, Feng manajer Wu saat itu mengundang Du ke rumah Wu Fan atau Kris Wu dengan alasan audisi pemilihan pemeran utama wanita untuk musik video. Lebih dari 10 orang bermain game dan minum bersama. Keesokan harinya pukul 7 pagi semua orang pulang. Sementara Du tetap tinggal di rumah Wu dan keduanya melakukan hubungan seksual. Sorenya Du pulang sendiri dan mereka berdua saling menambahkan kontak di WeChat. Pada tanggal 8 Desember Wu mentransfer 32.000 yuan sekitar 71 juta rupiah ke Du untuk belanja online. Sejak saat itu hingga April tahun 2021 mereka tetap berhubungan di WeChat. Kedua, informasi yang ditulis oleh Du Meizu dan orang lain di media online. Pada Juni tahun 2021, Du Meizu dan teman dekatnya yang disapa Liu diduga membicarakan tentang cara untuk mempublikasikan hubungan Kris Wu dengan Du Meizu. Hal ini tidak lain untuk mendapatkan popularitas secara online. Akhirnya pada tanggal 2 Juni tahun 2021, Liu memakai akun Weibo dengan username Liu Meili, memposting tentang Du Meizu yang dilecehkan secara psikologis oleh mantan member EXO tersebut. Dari tanggal 8 Juli sampai tanggal 11 Juli Du telah mempublikasikan 3 postingan di Weibo. Pada tanggal 13 Juli penulis berita online bernama Su melihat kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Setelah Su menghubungi Du Meizu, mereka merencanakan agar Su menulis sekitar 10 postingan Weibo, salah satunya yang berjudul Pertempuran Sampai Mati, dan meminta Du Meizu mempostingnya mulai tanggal 16 Juli. Ketiga, munculnya dugaan penipuan oleh Liu Tiao. Terungkap dalam laporan polisi ada pihak ketiga yang juga terlibat. Polisi menangkap Liu yang menyamar sebagai Du dalam upaya menipu kedua belah pihak dengan menyamar sebagai pihak terkait. Penangkapan ini setelah polisi menerima laporan dari ibu Wu yang mengklaim dia telah diperas oleh Du pada tanggal 14 Juli tahun 2021. Setelah menerima laporan polisi langsung memulai penyelidikan dan hasilnya mengarah kepada tersangka Liu yang kemudian ditangkap di Jiangsu pada tanggal 18 Juli tahun 2021. Ditemukan bahwa pada Juni tahun 2021 tersangka Liu melihat postingan tentang Du dan Kris Wu. Dari situ muncul ide untuk menipu kedua belah pihak dengan menyamar sebagai pihak terkait. Liu menyamar sebagai wanita yang dibohongi saat menjalin hubungan dengan Kris Wu untuk mendapatkan kepercayaan Du. Dia menggunakan nama WeChat, DDX, saat menghubungi Du Meizu dan dia pun menerima beberapa informasi mengenai hubungan Du Meizu dan Kris Wu. Liu menggunakan informasi yang diperolehnya kemudian menghubungi pengacara Kris Wu dengan menyamar sebagai Du Meizu. Dia meminta uang sebesar 3 juta Cina atau 6,7 miliar rupiah sebagai bentuk penyelesaian masalah. Dia bahkan mengirim informasi rekening banknya dan milik Du Meizu kepada pengacara Kris Wu. Di saat yang sama, Liu menggunakan akun WeChat, Beijing Fancy Culture dan Media, menyamar sebagai pengacara Wu dan mengaku akan membayar Du sebesar 3 juta Cina. Padahal tidak ada pihak yang menandatangani perjanjian penyelesaian. Sampai akhirnya ibu Kris Wu mentransfer 500.000 Cina atau 1,1 miliar rupiah kepada Du dalam 2 transaksi terpisah. Liu yang belum menerima uang terus berpura-pura sebagai Du Meizu dan meminta sisa 2,5 juta Cina kepada pengacara Wu. Setelahnya Liu menyamar sebagai pengacara Wu dan meminta Du Meizu untuk menandatangani perjanjian penyelesaian. Liu yang menyamar itu juga memeras Du dan Du mentransfer 180.000 Cina atau 403 juta rupiah. Semoga kasus ini segera menemukan titik terang.